Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Azam Step by Step English. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di channel Azam Step by Step English. Di video kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang simple present tense secara tuntas. Bagaimana memahami fungsi waktunya, bagaimana menyusun kalimatnya, dan bagaimana menggunakannya di dalam kalimat. Jika kita berbicara tentang tenses, berarti kita sedang berbicara tentang waktu. Secara umum, waktu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu waktu sekarang atau present tense, waktu lampau atau past tense, dan waktu yang akan datang atau future tense. Pada dasarnya, di dalam bahasa Inggris, untuk menunjukkan waktu sekarang ada 2 cara. Cara pertama yaitu dengan menggunakan simple present tense, dan cara kedua yaitu dengan menggunakan present continuous tense. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Jawabannya ada. Kalau present tense menunjukkan waktu sekarang yang bersifat permanen atau bukan sementara, maka present continuous tense menunjukkan waktu yang sedang berlangsung atau yang sementara berlangsung yang bersifat sementara. Contoh untuk simple present tense. She lives in Bandung. Dalam kalimat ini yang artinya dia tinggal di Bandung, itu sifatnya permanen dan bukan sementara. Permanen di sini bukan berarti selama-lamanya. Akan tetapi kurang lebih ia tinggal dalam waktu yang lama. Ini adalah contoh dari simple present tense. Adapun pada kalimat he's playing badminton, yang berarti dia sedang bermain badminton atau bulu tangkis, maka di sini sifatnya sementara atau sedang berlangsung, di mana dia sedang bermain badminton yang menunjukkan kegiatan tersebut sedang berlangsung saat ini juga. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa present tense berbicara tentang waktu sekarang yang sifatnya permanen, sedangkan present continuous tense berbicara tentang kejadian yang sedang berlangsung yang bersifat sementara. Dan hari ini kita akan fokus membahas tentang simple present tense. Adapun untuk present continuous tense nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Sekarang mari kita perhatikan bersama, di saat kapankah kita menggunakan present tense? Present tense digunakan pada 5 keadaan. Yang pertama, kita bisa menggunakan present tense ketika kita berbicara tentang waktu yang permanen. Contohnya, she lives in Bandung. Dia tinggal di Bandung. Tinggalnya dia di Bandung itu bersifat permanen, bahwa dia benar tinggal di Bandung saat ini secara permanen. Kemudian, contoh kedua, we work at garment factory in Bekasi. Kami bekerja di pabrik tekstil di Bekasi. Di sini menandakan bahwa mereka bekerja saat ini di pabrik secara permanen, baik mereka adalah karyawan tetap ataupun karyawan kontrak. Bisa saja sekarang mereka tidak sedang bekerja atau sedang libur, namun benar bahwa status mereka saat ini bekerja di pabrik tersebut. Kedua, kita bisa menggunakan present tense ketika berbicara tentang rutinitas. Contoh, I go to work at 7 a.m. Saya pergi bekerja pada jam 7 pagi. Artinya, sudah menjadi rutinitas saya untuk bekerja pada jam 7 pagi. Kemudian contoh berikutnya, he plays mini soccer every Saturday. He plays mini soccer every Saturday. Dia bermain bola setiap hari Sabtu. Ini menandakan bahwa sudah menjadi kebiasaannya atau rutinitasnya untuk bermain bola di hari Sabtu. Ketiga, kita bisa menggunakan present tense ketika berbicara tentang fakta yang tidak terbantahkan. Contohnya,
The sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa matahari itu terbenam di ufuk barat. Atau contoh yang lain adalah kalimat the sun rise from the east. Matahari terbit dari timur. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan dan telah menjadi pengetahuan umum. Keempat, kita bisa menggunakan present tense ketika berbicara tentang jadwal. Contohnya, the meeting starts at 10 a.m. Rapat akan dimulai pada jam 10 pagi. Atau contoh lainnya adalah, the aeroplane take off at 5 a.m. Pesawat itu akan lepas landas pada jam 5 pagi. Kemudian, yang kelima, kita bisa menggunakan present tense ketika kita berbicara tentang frekuensi. Contoh, I seldom go to the city. Saya jarang pergi ke kota. Seldom di sini yaitu frekuensi yang bermakna jarang. Ya. Saya jarang pergi ke kota. Ini menunjukkan bahwa saya jarang ke kota. Kata-kata lainnya yang berkaitan dengan frekuensi ini adalah kata often atau artinya sering. Kemudian always yang artinya selalu. Kemudian rarely artinya jarang. Atau frequently artinya sering. Dan kata sometimes artinya kadang-kadang. Berikutnya, bagaimana pola kalimat positif, negatif, dan kata tanya di dalam present tense? Mari kita bahas satu persatu. Pada kalimat positif, I stay, you stay, we stay, dan they stay, kata kerjanya tidak berubah sama sekali. Sedangkan pada kalimat positif, he stays, she stays, it stays, kata kerjanya berubah dengan ada tambahan s di akhir katanya. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Jadi sudah menjadi aturan baku bahwa subjek he, she, dan it pada simple present tense sebagian besar kata kerjanya ditambah dengan s di akhirnya. Meskipun ada juga beberapa kata kerja yang ditambah dengan es yang nanti kita akan bahas di menjelang akhir video nanti. Kemudian pada kalimat negatif ditambah dengan do dan does, do not dan does not, atau disingkat dengan don't atau doesn't. Untuk subjek I, you, we, dan they. Jadi untuk subjek I, you, we, dan they memakai do not atau disingkat don't. Contoh, I don't stay, you don't stay, we don't stay, they don't stay. Sedangkan apabila subjeknya adalah he, she, dan it, maka yang dipakai adalah does not atau disingkat doesn't. Contohnya, he doesn't stay, she doesn't stay, it doesn't stay. Pada kalimat negatif yang subjeknya adalah he, she, dan it, kata kerja yang tadinya ditambah dengan s, maka s-nya dihilangkan karena telah diganti oleh does. Dengan adanya does not pada kalimat negatif, maka kata kerja yang tadinya ditambah dengan s, jadinya s dihilangkan. Berikutnya, kata tanya. Untuk kata tanya posisi do dan does yang tadinya setelah subjek, maka dibalik sebelum subjek yang dipasang di awal kalimat. Contohnya, do I, do you, do we, do they,
Does he? Does she? Does it? Do I? Apakah saya? Do you? Apakah kamu? Do we? Apakah kita atau kami? Do they? Apakah mereka? Does he? Apakah dia? Does she? Apakah dia perempuan? Does it? Apakah dia hewan dan benda? Kemudian dalam simple present tense, kata kerja atau verb jika dimasuki oleh orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it, maka kata kerjanya ada yang ditambah dengan s, ada yang ditambah dengan es, dan ada yang ditambah dengan ies. Sebagian besar kata kerja jika dimasuki oleh he, she, dan it, maka kata kerja tersebut ditambahkan dengan s di akhirnya. Pada kata kerja yang berakhiran dengan o, x, ch, sh, dan ss, maka kata kerjanya ditambah dengan es di akhirnya. Kemudian pada kata kerja yang berakhiran konsonan dan y setelahnya, maka kata kerjanya ditambah dengan ies dengan menghilangkan atau menghapus huruf y setelah konsonan. Perhatikan tabel berikut. Walk menjadi works, live menjadi lives, cook menjadi cooks, buy menjadi buys, walk menjadi walks, run menjadi runs, dan take menjadi takes. Ini karena dimasuki oleh orang ketiga tunggal. Kemudian pada kolom yang kedua, kita lihat pada kata yang berakhiran dengan o, x, ch, sh, dan ss, di sini kita lihat go menjadi goes. Kemudian goes, ya, dibaca goes. Go menjadi goes atau goes. Fix menjadi fixes. Mix menjadi mixes. Catch menjadi catches. Watch menjadi watches. Wash menjadi washes. Dan pass menjadi passes. Kemudian di kolom ketiga, di sini untuk huruf yang konsonannya ada dua, yaitu di akhirnya, yaitu d dan y di akhirnya, maka di sini y dihapus, kemudian diganti dengan i, lalu ditambah dengan es. Maka contohnya adalah study menjadi studies, deny menjadi denies, fry menjadi fries, cry menjadi cries, try menjadi tries, fly menjadi flies, carry menjadi carries. Ya, jadi demikian aturan kata kerja pada simple present tense, di mana jika dimasuki oleh orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya berubah sesuai dengan aturan yang ada. Bisa ditambah dengan s, ada kata-kata yang ditambah dengan es, dan ada kata-kata yang ditambah dengan ies. Nah, berikutnya adalah di dalam simple present tense ada jawaban yang pendek saja dan tidak perlu mengulang jawaban dari seluruh pertanyaan tersebut. Contoh, jika ada yang bertanya, "Do you like mango?" Maka jawabannya cukup dijawab dengan singkat, yaitu "Yes, I do" jika ia suka, atau "No, I don't" jika tidak suka. Contohnya adalah jika ada yang bertanya, "Does she often go to Z Plaza?" Jawabannya cukup dengan mengatakan "Yes, she does" jika iya, atau "No, she doesn't" jika tidak. Kemudian contoh yang ketiga, jika ada yang bertanya, "Do they learn English?" Maka cukup dijawab dengan "Yes, they do" jika iya, atau "No, they don't"
jika tidak. Ya, jadi tidak perlu menjawab dengan jawaban yang panjang jika pertanyaan tersebut dimulai dengan do atau does. Kemudian ada juga kata tanya yang dibantu dengan how, where, when, why, who, dan what. Yang ini semuanya membutuhkan jawaban yang panjang, berbeda dengan kata tanya yang diawali dengan do atau does. Contohnya, how do you go to school? Maka jawabannya adalah I go to school by bus. Where does she live? Di mana dia tinggal? Jawabannya adalah she lives in Bau-Bau. Dia tinggal di Bau-Bau. When does the class start? Kapan kelas dimulai? The class starts at 8 a.m. Kelas akan dimulai pada jam 8 pagi. Who do you exercise with? I exercise with Umar. Dengan siapa kamu berlatih? Saya berlatih dengan Umar. Why do you eat here every day? Mengapa kamu makan di sini setiap hari? Jawabannya adalah because the food is delicious. Karena makanannya lezat. What do you think about? What do you think about? Apa yang kamu pikirkan? I think about my friend Ali. Saya lagi memikirkan teman saya Ali. Ya, demikian untuk kata tanya yang memakai how, where, when, why, who, dan what. Mari kita sejenak bermain untuk mengasah otak. Apakah kita sudah memahami pelajaran yang sebelumnya yang tadi kita pelajari? Kalau sudah, tentunya kita akan bisa melihat kesalahan-kesalahan pada kalimat-kalimat ini. Contoh yang pertama, they likes to go by boat. I tries to walk on the fence. You drives a car. She cook noodle. He sweep the floor. Does you like fried potatoes? Do he run away? Nah, apakah kalimat-kalimat di atas sudah benar ataukah belum? Mari kita lihat. Yang pertama, they likes to go by boat. Ini salah. Yang benar adalah they like to go by boat. Karena they bukan orang ketiga tunggal. Sehingga tidak perlu ditambah dengan s pada kata kerjanya. Kemudian yang kedua, I tries to walk on the fence. Yang benar adalah I try to walk on the fence. Saya mencoba untuk berjalan di atas pagar. Jadi try tidak ditambah dengan es karena I bukan orang ketiga tunggal. Kemudian contoh yang ketiga, you drives a car. You drives a car pun ini salah karena you bukan orang ketiga tunggal sehingga tidak perlu ditambah dengan s. Maka yang benar adalah you drive a car. Contoh yang keempat, she cook noodle. Yang benar adalah she cooks noodle. Dia memasak mie. Cooks di sini cook ditambah dengan s karena she adalah orang ketiga tunggal. Kemudian he sweep the floor. Yang benar adalah he sweeps the floor. Dia menyapu lantai. Jadi kata kerjanya ditambah dengan s. Kemudian does you like fried potatoes? Yang benar adalah do you like fried potatoes? Yang benar adalah do you like fried potatoes? Jadi harusnya diawali dengan do bukan does
Karena does di sini buat orang ketiga tunggal, sedangkan you itu orang kedua, jadi tidak bisa memakai does. Yang dipakai adalah do you. Kemudian contoh terakhir, do he run away? Ini juga salah, maka yang benar adalah does. Does he run away? Apakah dia melarikan diri? Nah, demikian teman-teman. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu belajar dan belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini demi kelancaran pengembangan pelajaran berikutnya. Dan agar dapat ditonton oleh orang banyak. Karena dengan subscribe channel ini akan selalu muncul di permukaan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.